Tim gabungan polisi, KPAI, dan Kemensos mengamankan pasangan suami istri yang diduga secara sengaja menelantarkan 5 orang anaknya. Kelima anak tersebut mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Bahkan rumah 2 lantai yang mereka tinggali kondisinya memprihatinkan, berantakan, dan banyak sampah. Sang ayah yang berprofesi sebagai seorang dosen membantah telah memperlakukan anak-anaknya secara buruk. Namun menurut warga sekitar, salah satu anak berinisial AD yang masih berusia 8 tahun bahkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Anak tersebut akhirnya dirawat oleh tetangganya. Kalau bercerita enggak, adik ini kalau maunya bercerita setelah kita tanya-tanya gitu. Jadi kenapa enggak pulang? Katanya enggak dibukain pintu, enggak boleh pulang gitu kan. Terus ya kita lihat kondisinya memang dalam kondisi kelaparan, lusuh, dekil gitu kan, karena enggak mandi, enggak ganti baju gitu. Jadi ya saya minta tolong sama Panwas selama ini untuk mandiin, untuk gantiin baju, karena ada warga itu yang warga sini yang ngasih makanan, ngasih baju selama ini, ada yang suplai gitu, warga-warga sekitar sini. Saya juga nggak tahu siapa aja warganya, tapi saya lihat kondisinya itu pokoknya kalau dekil ya saya suruh mandiin sama Panwas gitu aja. Sementara pasangan suami istri yang diduga melakukan penelantaran masih diperiksa di kepolisian untuk dites kejiwaan. Tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tayangan yang Anda lihat barusan adalah yang dilakukan atau penyiksaan dilakukan oleh sepasang orang tua yang memiliki 5 orang anak-anak yang diduga melakukan penelantaran dan juga perlakuan salah terhadap kelima orang anaknya. Saya sudah bersama dengan Bang Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kita lihat Bang Reza langsung saja tayangan yang sebelumnya, tapi ini adalah paling tidak gambar-gambar yang kita lihat dari rumah tempat orang tua dan bersama 5 orang anak tinggal. Saya nggak tahu bagaimana mungkin perasaan orang tua di seluruh Indonesia yang melihat kejadian penelantaran ini. Kalau Mas Reza sendiri dari ini saja bisa apa yang bisa diceritakan dari sini? Kalau tidak salah ada 4 atau 5 orang anak di rumah itu ya, yang usianya masih sekitar 10 dan bahkan lebih muda dari 10 tahun. Betul. Tambahan lagi rumah tangga itu tidak punya rumah tangga, tidak punya pembantu rumah tangga atau pekerja domestik. Harus saya katakan 5 orang anak yang masih sangat-sangat muda dalam kondisi tidak punya pembantu rumah tangga atau pengasuh, memang mereka terus terang bisa dikatakan bisa membuat situasi berantakan dalam tempo cepat. Walau begitu, saya tidak mengatakan ini sebagai lingkungan yang ideal yang bisa dibenarkan terjadi dialami oleh anak-anak itu. Walau bagaimanapun tetap saja orang tua punya kewajiban untuk memastikan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan psikologis bagi anak adalah seramah mungkin. Demi terpenuhinya kepentingan terbaik si anak. Dan gambaran lingkungan seperti ini saya yakin jauh dari terrealisasinya kepentingan terbaik untuk anak. Tapi juga harus saya katakan ini Mbak Balkis secara personal, ini topik-topik semacam ini merupakan bahan introspeksi juga bagi saya gitu. Sebagai orang tua ya ini memberikan pelajaran juga bagi saya gitu. Nah, Mas Reza, yang agak memprihatinkan juga bahwa pasangan orang tua ini, salah satu diantaranya suaminya ini adalah seorang dosen. Apa boleh buat ya, ternyata tingkat pendidikan dari kasus ini terbukti tidak selalu seiring sejalan dengan kemampuan mengasuh anak. Pada saat yang sama juga bisa saya katakan, apa boleh buat, ternyata status sebagai orang tua biologis tidak serta-merta membuat mereka menjadi orang tua yang efektif. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, lah, kedua pasangan suami istri diasumsikan sebagai orang tua kandung si anak. Tetapi apakah mereka mampu menjalankan peran pengasuhan? Kalau suatu saat kasus ini dibawa ke pengadilan, dan majelis hakim memutuskan atau mengatakan bahwa orang tua tidak cakap, bisa saja kemudian hak asuh atas anak-anak tersebut dipindah dari orang tua kandung ke pihak lain yang dianggap lebih mampu atau lebih berkompeten memenuhi kepentingan terbaik anak. Baik, Mas Reza, sebelum saya ingin tanya bagaimana sepasang orang tua ini bisa sampai ke titik penelantaran bahkan perlakuan salah, saya juga harus memperbaharui informasi. Sudah ada rekan saya Kristi Dewi di tempat kejadian perkara di perumahan Citra Grand Cibubur. Kristi Dewi, apa yang Anda bisa saksikan atau mungkin berikan informasi terbaru dari sana? Silakan Kristi. Ya, Balkis dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada tepatnya di depan rumah keluarga yang tadi pada sekitar pagi hari tadi dilakukan penggebrakan oleh pihak kepolisian.
di mana memang benar tadi kami sempat melihat kondisi dalam rumah, kondisi rumah sendiri sangat tidak layak untuk dihuni begitu, karena tadi pas kami awal masuk dalam rumah tersebut terlihat banyak sekali kotoran yang berserakan dalam rumah ini. Tadi kami sempat melihat bahwa banyak barang-barang dan juga ada sisa-sisa makanan yang kemudian bertebaran begitu di lantai. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa ada jemuran pakaian yang biasanya terdapat di belakang rumah. Jemuran pakaian ini malah terdapat di ruang tamu begitu, seperti itu. Dan ketika keluarga yang tidak menerima dari pihak tidak menerima anak ini untuk di dalam rumah untuk masuk, dari pihak warga kemudian membantu dari anak ini, pemirsa. Boleh Anda mungkin ceritakan yang terbaru dari sana, apakah ada kesaksian mungkin dari orang-orang di sekitar tentang bagaimana keluarga ini berkehidupan sehari-hari? Silahkan. Ya, Balkis dan juga pemirsa, memang benar saat ini saya sedang berada di rumah, di tempatnya di depan rumah dari keluarga yang tadi pagi dilakukan penggebrakan oleh pihak kepolisian, di mana memang tadi kami sempat melihat kondisi dalam rumah terlihat sangat tidak layak dihuni. Rumah ini terlihat sangat berantakan sekali, banyak sekali barang-barang dan juga sisa makanan yang kemudian tidak dibersihkan dan hanya diletakkan di lantai seperti itu. Ya, dan ada memang mungkin yang bisa memberikan kesaksian bagaimana kondisi di sekitar rumah. Silakan Kristi. Banyak kemudian warga yang kemudian membantunya. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan pihak warga yang kemudian membantu dari anak dan ini. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Sukandar. Ya, Bapak Sukandar, bisa dijelaskan bagaimana kira-kira dari anak ini ketika katanya tidak diterima oleh keluarganya untuk masuk? Saya ngeliatnya hibah. Saya ngeliatnya hibah, udah itu saya suruh ke pos aja, tidur di pos aja. Bagaimana sampai dia bisa tidur dalam pos? Ya karena saya tanya anaknya, dia bilang nggak boleh masuk rumahnya, alasannya gitu aja. Kemudian dari pihak Satpam sendiri bagaimana sampai bisa untuk mengajak anak ini untuk tinggal di pos Satpam? Kadang saya juga hibah ngeliatnya di pinggir, kadang di rumah kosong tidurnya, kadang saya langsung bawa aja ke pos. Ketika bapaknya melihat, seperti apa tanggapan dari bapak sendiri? Saya nanya, saya bilang anak saya ada, Pak Ahmad ada, saya bilang di pos. Udah waktu itu pernah pulang malam, terus nggak lama dibangunin suruh pulang. Itu aja. Kondisi dari anak sendiri pas Bapak temukan untuk diajak ke pos Satpam seperti apa, Pak? Kondisinya ya kotor, bajunya kayak apa. Kadang saya mandiin, kadang juga baju saya yang kotor saya bawa pulang, istri saya cuci. Kadang ya saya gantilah baju-baju nggak layak lah buat dia lah, kalau menurut saya. Berapa hari biasanya dia tidak mandi seperti itu, Pak? Ya sekarang saya tanya kira-kira 3-4 hari lah kalau lebih, ya gitu aja. Tahu nggak Pak dari kalau anak ini adalah warga dari keluarga yang tinggal di sini, Pak? Saya tahu warganya sini. Cuma yang lihat anak ini suka aktivitasnya suka main sepeda apa gitu kalau siang hari. Cuma kadang lihat dia diperlakukan gitu, saya hibah ngeliatnya. Itu aja. Kenapa tidak dikembalikan ke pihak keluarga? Kadang saya pulangkan anaknya ya nggak mau masuk. Saya juga bingung ya ngeliatnya. Ada cerita-cerita Pak dari anak ini tentang keluarganya seperti itu? Ceritanya ya begitu, kalau orang tuanya bilang sama ayah sama papanya nggak boleh masuk, sama ibunya. Ya cuma saya bilang ya udahlah tidur di pos aja lebih baik. Ngeliat ya tidur di rumah kosong, saya hibah ngeliatnya itu aja. Oke. Ya pemirsa, itu tadi informasi dari pihak warga di sini atau Satpam yang memang benar menjaga anak ini ketika dia tidak diterima oleh pihak keluarga untuk masuk di rumah. Pihak Satpamnya sendiri yang menjaga dia selama sebulan untuk tinggal di pos Satpam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Kristi Dewi, terima kasih laporannya. Kita akan kembali jika ada perkembangan terbaru. Terima kasih Kristi. Mas Reza dari pemangkuan Satpam yang juga pengamanan setempat yang mau ikut membantu begitu merawat anak ini selama 1 bulan. Ada salah satu orang anak yang dibiarkan di luar. Behavior masyarakatnya sendiri kalau dilihat seperti apa?
Pertama saya harus apresiasi ya, walau bagaimanapun inisiatif yang diambil oleh petugas security atau masyarakat sekitar pantas untuk juga dihargai. Tapi pada saat yang sama barangkali kita sudah berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata tidak hanya keluarga, tapi juga lingkungan masyarakat tidak sungguh-sungguh tahu bagaimana menyikapi situasi yang mereka anggap luar biasa macam ini. RT dan lain-lain ya harusnya. Karena kan sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan rambu-rambu tentang bagaimana langkah antisipasi yang bisa dilakukan, termasuk ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap pengabaian hak anak semacam ini. Andaikan keluarga, masyarakat lebih paham tentang isi undang-undang perlindungan anak kita atau memiliki relasi yang baik ke dinas sosial setempat, ke kepolisian setempat, saya berharap semestinya situasi yang luar biasa ini bisa teratasi sesegera mungkin. Baik, kita akan lihat perkembangan dari Polda Metro Jaya. Di sana ada tersangka juga dan juga anak-anak yang tadi sempat ditemani juga oleh pihak dari Komnas Anak. Ya, sesaat lagi tetap bersama kami. Ke Polda Metro Jaya untuk perkembangan terbaru. Di sana ada tersangka. Sudah ada rekan saya Leilani Nadia. Silakan Nadia. Ya, Balkis, sekiranya ini sudah memasuki jam yang kelima di mana kedua tersangka yang juga merupakan orang tua dari pelaku penganiayaan dan juga penelantaran terhadap 5 anaknya sendiri. Ini sekarang saat ini kedua orang tua masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Kalau melihat dari hasil pemeriksaan sementara ini sangat diduga kuat bahwa kedua orang tua pelaku ini memiliki kelainan jiwa. Kalau hal ini terlihat sangat jelas ketika di mana mereka menjalani pemeriksaan dan juga diajukan sejumlah pertanyaan oleh para penyidik. Mereka menjawabnya dengan jawaban yang melantur, bahkan cenderung fokus dengan kehidupan dari Pak Sutri ini sendiri. Dan terlebih lagi ketika ditanyakan sejumlah pertanyaan, kedua orang tua ini bahkan mengeluarkan emosinya, yaitu bisa sedih dan juga bisa marah dalam waktu yang berdekatan. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya proses penyidikan sementara ini, saya ajak Anda untuk bergabung langsung dengan Kanit 1 Polda Jatanras Polda Metro Jaya. Sudah bersama dengan saya Kompol Budi Tuwoliyu ya Pak ya. Selamat malam Pak. Untuk bagaimana hasil pemeriksaan penyidikan sementara ini Pak? Terima kasih. Saya luruskan tadi bahwa disebutkan tersangka. Untuk sementara belum disimpulkan sebagai tersangka. Jadi kedua orang tua dari anak ini masih statusnya terlapor. Berarti artinya penetapan status hukum sampai kapan Pak? Itu nanti dari teman-teman kita dari Subdit Renakta itu yang akan menentukan. Kan kita penyidik ada waktu 1 kali 24 jam. Kalau untuk dari hasil pemeriksaan sementara dugaannya seperti apa sih Pak Budi? Untuk sementara kita belum bisa simpulkan karena mungkin besok masih bisa akan pemeriksaan secara psikologis terhadap kedua orang tua tersebut. Tapi apakah betul bahwa kedua orang tua ini mengalami kelainan jiwa? Untuk itu kita nggak bisa berpersepsi. Kita harus menentukan secara saintifik investigasi, yaitu harus secara ilmiah. Jadi itu bisa ditentukan oleh psikolog. Apakah orang tua anak tersebut ada kelainan atau tidak. Jadi bukan kita yang bisa menentukan, itu ada ahlinya. Ketika Pak Budi sampai di rumah TKP ya Pak ya, itu bagaimana dengan emosi dari ayah dan juga ibunya ketika mengetahui bahwa rumahnya digerebek? Itu sangat labil, teriak-teriak dan tidak memperkenalkan kita masuk. Jadi agak tidak sadar atau agak error gitu loh. Tidak memperkenalkan kita masuk dan teriak di dalam, tidak memperkenalkan dan pokoknya dikunci pintunya, dari dalam juga dipakai kursi supaya kita tidak bisa masuk. Tapi saya berusaha untuk masuk dengan mendobrak pintu tersebut. Tadi Pak Budi menyebutkan kan bahwa ketika tim Jatanras datang bersama dengan KPAI, sang ibu dan maupun ayah labil begitu ya. Apakah ditemukan ada alkohol ataupun narkotika di dalam rumah itu Pak? Pada saat kita menggeledah tidak ditemukan. Lalu bagaimana dengan sikap ketika mereka mau dibawa ke Polda Metro Jaya Pak? Untuk sementara sih bapaknya agak emosi, ibunya juga nggak mau, tapi dengan upaya dari pihak KPAI, kebetulan Ibu Erlinda perempuan, jadi diupayakan sampai bisa dibawa ke Polda. Apakah sudah diketahui apa yang melatar belakangi orang tua ini melakukan tindakan kekerasan penyekapan terhadap anaknya Pak Budi?
Untuk itu saya sudah tanya juga ke tetangga di situ. Sebenarnya mereka itu melakukan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang tidak manusiawi itu sudah berlangsung sekitar 6 bulan. 6 bulan, sementara mereka tinggal di perumahan tersebut atau sewa di perumahan tersebut itu sudah 1 tahun. Bisa dikatakan mereka menjadi stres atau seperti itu karena faktor ekonomi? Oh, kalau faktor ekonomi tidak mungkin. Mobil aja yang parkir di depan rumah tersebut, ada mobil BMW sama salah satu mobil mewah. Terus rumah yang dikontrakkan itu kan 1 tahunnya itu sekitar 30 juta. Dan menurut pengakuan dari si bapak dari anak-anak itu, yang bersangkutan adalah dosen di salah satu perguruan tinggi. Oke, yang bersangkutan merupakan salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi negeri ya Pak ya. Apakah sudah didapatkan informasi dari keterangan rekan kerja dari sang ayah yang merupakan dosen ini bagaimana perilaku dia ketika di universitas Pak? Oh, untuk itu belum sampai ke sana karena hari ini juga kan hari libur. Mungkin besok akan dikembangkan oleh rekan-rekan kita dari Renakta. Kalau untuk kondisi dari kelima anak ketika ditemukan pertama kali itu bagaimana kondisinya Pak? Apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya yang ditemukan? Kekerasan mungkin mereka secara psikis ya. Anak-anak ini kayaknya agak ketakutan untuk bertemu dengan bapaknya. Sementara yang fokus yang ada di sosial media itu kan yang inisialnya DA itu yang umur 8 tahun. Itu di bagian kakinya memang ada bekas luka. Apakah luka itu hasil penganiayaan? Itu mungkin nanti disimpulkan oleh penyidik. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa apakah betul salah satu dari faktor kedua orang tua ini melakukan kekerasan karena begitu memang cara mereka mendidik? Dengan saya melihat langsung itu sebenarnya sesuatu yang tidak wajar. Dengan rumah yang berantakan, seperti tempat sampah, itu ada sesuatu yang aneh gitu loh. Tapi masih perlu pendalaman untuk itu. Terima kasih banyak Pak Budi dan selamat menjalankan tugasnya kembali. Balkis, sekiranya ini menjadi sebuah ironi di tengah hari libur nasional ini, di mana terlebih lagi mengetahui bahwa kedua orang tua ini merupakan tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Dan kini kelima anak sudah dibawa ke tempat yang lebih aman, yaitu menuju ke safe house oleh KPAI untuk diberikan penjagaan dan juga perawatan yang jauh lebih layak. Kembali kepada Balkis. Leilani Nadia, terima kasih dari Polda Metro Jaya langsung. Nah, saya langsung ke Mas Reza. Mas Reza, dengan begini, dengan ada mungkin kedugaan unsur kelainan jiwa, ya, apa yang akan disangkutkan dengan hukum? Kalau saya berpikir barangkali andaikan kedua pasangan tersebut memiliki kelainan jiwa, bukan merupakan kelainan jiwa yang membuat mereka lolos dari proses hukum. Baik. Mereka tidak bisa manfaatkan pasal 44. Dan juga terkait dengan proses hukum nantinya, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak kan memberikan ancaman maksimal hukuman 5 tahun atau denda 100 juta. Tapi sungguh saya berharap sanksi macam itu tidak dikenakan. Jadi suatu saat saya berharap hakim akan menjatuhkan hukuman berupa kewajiban bagi kedua orang tua tersebut untuk menjalani proses edukasi agar bisa menjalankan peran sebagai orang tua secara lebih efektif. Jadi bukan hukuman begitu? Bukan, ya? bukan. Okay. Jadi bagaimana pola pengasuhan itu mereka coba terapkan di keluarga akan kemudian diawasi secara ketat mungkin oleh dinas sosial setempat. Baik. Kalau terjadi pelanggaran terhadap aturan main itu, baru kemudian pidana 5 juta atau 100 jutanya bisa dijatuhkan. Baik, Mas Reza, setelah kita membahas soal penelantaran anak yang ada di Cibubur, kita juga ada tema lain yang akan kita bincangkan dengan Mas Reza juga. Kita tidak berdua, nanti juga sudah ada Bang Anwar Fuadi nih. Anak ini masih statusnya terlapor. Berarti artinya penetapan status hukum sampai kapan, Pak? Itu nanti dari teman-teman kita dari Subdit Renakta itu yang akan menentukan. Kan kita penyidik ada waktu 1 kali 24 jam. Kalau untuk dari hasil pemeriksaan sementara dugaannya seperti apa sih Pak Budi? Untuk sementara kita belum bisa simpulkan karena mungkin besok masih bisa akan pemeriksaan secara psikologis terhadap kedua orang tua tersebut. Tapi apakah betul bahwa kedua orang tua ini mengalami kelainan jiwa? Untuk itu kita nggak bisa berpersepsi, kita harus menentukan secara saintifik investigasi, yaitu harus secara ilmiah. Jadi itu bisa ditentukan oleh psikolog, apakah orang tua anak tersebut ada kelainan atau tidak. Jadi bukan kita yang bisa menentukan, itu ada ahlinya. Ketika Pak Budi sampai di rumah TKP ya Pak ya, itu bagaimana dengan emosi dari
ayah dan juga ibunya ketika mengetahui bahwa rumahnya digerebek? Itu sangat labil, teriak-teriak, dan tidak memperkenalkan kita masuk. Jadi agak tidak sadar atau agak error gitu loh. Tidak memperkenalkan kita masuk dan teriak di dalam, tidak memperkenalkan, dan pokoknya dikunci pintunya dari dalam juga dipakai kursi supaya kita tidak bisa masuk. Tapi saya berusaha untuk masuk dengan mendobrak pintu tersebut. Tadi Pak Budi menyebutkan kan bahwa ketika tim Jatan Ras datang bersama dengan KPAI, sang ibu dan maupun ayah labil begitu ya. Apakah ditemukan ada alkohol ataupun narkotika di dalam rumah itu, Pak? Pada saat kita menggeledah tidak ditemukan. Lalu bagaimana dengan sikap ketika mereka mau dibawa ke Polda Metro Jaya, Pak? Untuk sementara sih bapaknya agak emosi, ibunya juga nggak mau, tapi dengan upaya dari pihak KPAI, kebetulan Ibu Erlinda perempuan, jadi diupayakan sampai bisa dibawa ke Polda. Apakah sudah diketahui apa yang melatar belakangi orang tua ini melakukan tindakan kekerasan penyekapan terhadap anaknya, Pak Budi? Untuk itu saya sudah tanya juga ke tetangga di situ. Sebenarnya mereka itu melakukan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang tidak manusiawi itu sudah berlangsung sekitar 6 bulan. 6 bulan, sementara mereka tinggal di perumahan tersebut atau sewa di perumahan tersebut itu sudah 1 tahun. Bisa dikatakan mereka menjadi stres atau seperti itu karena faktor ekonomi? Kalau faktor ekonomi tidak mungkin. Mobil aja yang parkir di depan rumah tersebut, ada mobil BMW sama salah satu mobil mewah. Terus rumah yang dikontrakkan itu kan 1 tahunnya itu sekitar 30 juta. Dan menurut pengakuan dari si bapak dari anak-anak itu, yang bersangkutan adalah dosen. Demi terpenuhinya kepentingan terbaik si anak. Oke. Dan gambaran lingkungan seperti ini saya yakin jauh dari terrealisasinya kepentingan terbaik untuk anak. Oke. Tapi juga harus saya katakan ini Mbak Balkis secara personal, ini topik-topik semacam ini merupakan bahan introspeksi juga bagi saya gitu. Sebagai orang tua ya, ini memberikan pelajaran juga bagi saya gitu. Oke. Nah, Mas Reza, yang agak memprihatinkan juga bahwa pasangan orang tua ini, salah satu diantaranya suaminya ini, adalah seorang dosen. Ya. Apa boleh buat ya, ternyata tingkat pendidikan dari kasus ini terbukti tidak selalu seiring sejalan dengan kemampuan mengasuh anak. Ya. Pada saat yang sama juga bisa saya katakan, apa boleh buat, ternyata status sebagai orang tua biologis tidak serta-merta membuat mereka menjadi orang tua yang efektif. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, oke lah, kedua pasangan suami istri diasumsikan sebagai orang tua kandung si anak. Tetapi apakah mereka mampu menjalankan peran pengasuhan? Kalau suatu saat kasus ini dibawa ke pengadilan, dan majelis hakim memutuskan atau mengatakan bahwa orang tua tidak cakap, bisa saja kemudian hak asuh atas anak-anak tersebut dipindah dari orang tua kandung ke pihak lain yang dianggap lebih mampu atau lebih berkompeten memenuhi kepentingan terbaik anak. Oke, baik Mas Reza, sebelum saya ingin tanya bagaimana sepasang orang tua ini bisa sampai ke titik penelantaran bahkan berlakuan salah, saya juga harus memperbaharui informasi. Sudah ada rekan saya Kristi Dewi di tempat kejadian perkara di perumahan Citra Grand Cibubur. Kristi Dewi, apa yang Anda bisa saksikan atau mungkin berikan informasi terbaru dari sana? Silakan Kristi. Ya, Balkis dan juga pemirsa, memang saat ini saya sedang berada tepatnya di depan rumah keluarga yang tadi pada sekitar pagi hari tadi dilakukan penggebrakan oleh pihak kepolisian. Di mana memang benar tadi kami sempat melihat kondisi dalam rumah, kondisi rumah sendiri sangat tidak layak untuk dihuni begitu, karena tadi pas kami awal masuk dalam rumah tersebut terlihat banyak sekali kotoran yang berserakan dalam rumah ini. Tadi kami sempat melihat bahwa banyak barang-barang dan juga ada sisa-sisa makanan yang kemudian bertebaran begitu di lantai. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa ada jemuran pakaian yang biasanya terdapat di belakang rumah. Jemuran pakaian ini malah terdapat di ruang tamu begitu, seperti itu. Dan ketika keluarga yang tidak menerima dari pihak tidak menerima anak ini untuk di dalam rumah untuk masuk, dari pihak warga kemudian membantu dari anak ini, pemirsa. Boleh Anda mungkin ceritakan yang terbaru dari sana? Apakah ada kesaksian mungkin dari orang-orang di sekitar tentang bagaimana keluarga ini berkehidupan sehari-hari? Silakan.
Ya, Balkis dan juga pemirsa, memang benar saat ini saya sedang berada di rumah, di tempatnya di depan rumah dari keluarga yang tadi pagi memang benar menjaga anak ini ketika dia tidak diterima oleh pihak keluarga untuk masuk di rumah. Pihak Satpamnya sendiri yang menjaga dia selama sebulan untuk tinggal di pos Satpam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Kristi Dewi, terima kasih laporannya. Kita akan kembali jika ada perkembangan terbaru. Terima kasih Kristi. Mas Reza dari pemangkuan Satpam yang juga pengamanan setempat yang mau ikut membantu begitu merawat anak ini selama 1 bulan. Ada salah satu orang anak yang dibiarkan di luar. Behavior masyarakatnya sendiri kalau dilihat seperti apa? Pertama saya harus apresiasi ya, walau bagaimanapun inisiatif yang diambil oleh petugas security atau masyarakat sekitar pantas untuk juga dihargai. Tapi pada saat yang sama barangkali kita sudah berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata tidak hanya keluarga, tapi juga lingkungan masyarakat tidak sungguh-sungguh tahu bagaimana menyikapi situasi yang mereka anggap luar biasa macam ini. RT dan lain-lain ya harusnya. Karena kan sebetulnya sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan rambu-rambu tentang bagaimana langkah antisipasi yang bisa dilakukan, termasuk ancaman sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap pengabaian hak anak semacam ini. Andaikan keluarga, masyarakat lebih paham tentang isi Undang-Undang Perlindungan Anak kita atau memiliki relasi yang baik ke dinas sosial setempat, ke kepolisian setempat, saya berharap semestinya situasi yang luar biasa ini bisa teratasi sesegera mungkin. Baik, kita akan lihat perkembangan dari Polda Metro Jaya. Di sana ada tersangka juga dan juga anak-anak yang tadi sempat ditemani juga oleh pihak dari Komnas Anak. Ya, sesaat lagi tetap bersama kami. Ke Polda Metro Jaya untuk perkembangan terbaru. Di sana ada tersangka. Sudah ada rekan saya Leilani Nadia. Silakan Nadia. Ya, Balkis, sekiranya ini sudah memasuki jam yang kelima di mana kedua tersangka yang juga merupakan orang tua dari pelaku penganiayaan dan juga penelantaran terhadap 5 anaknya sendiri. Ini sekarang saat ini kedua orang tua masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya. Kalau melihat dari hasil pemeriksaan sementara ini sangat diduga kuat bahwa kedua orang tua pelaku ini memiliki kelainan jiwa. Kalau hal ini terlihat sangat jelas ketika di mana mereka menjalani pemeriksaan dan juga diajukan sejumlah pertanyaan oleh para penyidik. Mereka menjawabnya dengan jawaban yang melantur, bahkan cenderung fokus dengan kehidupan dari Pak Sutri ini sendiri. Dan terlebih lagi ketika ditanyakan sejumlah pertanyaan, kedua orang tua ini bahkan mengeluarkan emosinya, yaitu bisa sedih dan juga bisa marah dalam waktu yang berdekatan. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya proses penyidikan sementara ini, saya ajak Anda untuk bergabung langsung dengan Kanit 1 Polda Jatanras Polda Metro Jaya. Sudah bersama dengan saya Kompol Budi Tuwoliyu ya Pak ya. Selamat malam Pak. Untuk bagaimana hasil pemeriksaan penyidikan sementara ini Pak? Terima kasih. Saya luruskan tadi bahwa disebutkan tersangka. Untuk sementara belum disimpulkan sebagai tersangka. Jadi kedua orang tua dari Tim gabungan polisi, KPAI dan Kemensos mengamankan pasangan suami istri yang diduga secara sengaja menelantarkan 5 orang anaknya. Kelima anak tersebut mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya. Bahkan rumah 2 lantai yang mereka tinggali kondisinya memprihatinkan, berantakan dan banyak sampah. Sang ayah yang berprofesi sebagai seorang dosen membantah telah memperlakukan anak-anaknya secara buruk. Namun menurut warga sekitar, salah satu anak berinisial AD yang masih berusia 8 tahun bahkan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Anak tersebut akhirnya dirawat oleh tetangganya. Kalau bercerita enggak, adik ini kalau maunya bercerita setelah kita tanya-tanya gitu. Jadi kenapa enggak pulang? Katanya enggak dibukain pintu, enggak boleh pulang gitu kan. Terus ya kita lihat kondisinya memang dalam kondisi kelaparan, lusuh, dekil gitu kan, karena enggak mandi, enggak ganti baju gitu. Jadi ya saya minta tolong sama Panwas selama ini untuk mandiin, untuk gantiin baju, karena ada warga itu yang warga sini yang ngasih makanan, ngasih baju selama ini, ada yang suplai gitu, warga sekitar sini. Saya juga nggak tahu siapa aja warganya, tapi saya lihat kondisinya itu pokoknya kalau dekil ya saya suruh mandiin sama Panwas gitu aja. Sementara pasangan suami istri yang diduga melakukan penelantaran masih diperiksa di kepolisian untuk dites kejiwaan. Tim TV One mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tayangan yang Anda lihat barusan adalah yang dilakukan atau penyiksaan dilakukan oleh sepasang orang tua yang memiliki 5 orang anak-anak yang diduga melakukan penelantaran dan juga perlakuan salah terhadap kelima orang anaknya. Saya sudah bersama dengan Bang Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kita lihat Bang Reza langsung saja tayangan yang sebelumnya, tapi ini adalah paling tidak gambar-gambar yang kita lihat dari rumah tempat orang tua dan bersama 5 orang anak tinggal. Saya nggak tahu bagaimana mungkin perasaan orang tua di seluruh Indonesia yang melihat kejadian pelantaran ini. Kalau Mas Reza sendiri dari ini saja bisa apa yang bisa diceritakan dari sini? Kalau tidak salah ada 4 atau 5 orang anak di rumah itu ya, yang usianya masih sekitar 10 dan bahkan lebih muda dari 10 tahun. Betul. Tambahan lagi rumah tangga itu tidak punya rumah tangga, tidak punya pembantu rumah tangga atau pekerja domestik. Harus saya katakan 5 orang anak yang masih sangat-sangat muda dalam kondisi tidak punya pembantu rumah tangga atau pengasuh, memang mereka terus terang bisa dikatakan bisa membuat situasi berantakan dalam tempo cepat. Walau begitu, saya tidak mengatakan ini sebagai lingkungan yang ideal yang bisa dibenarkan terjadi dialami oleh anak-anak itu. Walau bagaimanapun tetap saja orang tua punya kewajiban untuk memastikan lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan psikologis bagi anak adalah seramah mungkin. Lakukan penggebrakan oleh pihak kepolisian, di mana memang tadi kami sempat melihat kondisi dalam rumah terlihat sangat tidak layak dihuni. Rumah ini terlihat sangat berantakan sekali, banyak sekali barang-barang dan juga sisa makanan yang kemudian tidak dibersihkan dan hanya diletakkan di lantai seperti itu. Ya, dan ada memang mungkin yang bisa memberikan kesaksian bagaimana kondisi di sekitar rumah. Silakan Kristi. Kemudian warga yang kemudian membantunya. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan pihak warga yang kemudian membantu dari anak Dani ini. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Sukandar. Ya Bapak Sukandar, bisa dijelaskan bagaimana kira-kira dari anak ini ketika katanya tidak diterima oleh keluarganya untuk masuk? Saya ngeliatnya hibah. Udah itu saya suruh ke pos aja, tidur di pos aja. Bagaimana sampai dia bisa tidur dalam pos? Ya karena saya tanya anaknya, dia bilang nggak boleh masuk rumahnya, alasannya gitu aja. Kemudian dari pihak Satpam sendiri bagaimana sampai bisa untuk mengajak anak ini untuk tinggal di pos Satpam? Kadang saya juga hibang lihatnya di pinggir, kadang di rumah kosong tidurnya, kadang saya langsung bawa aja ke pos. Ketika bapaknya melihat, seperti apa tanggapan dari bapak sendiri? Saya bilang, anak saya ada, Pak Ahmad ada, saya bilang di pos. Udah waktu itu pernah pulang malam, terus nggak lama dibangunin, suruh pulang. Itu aja. Kondisi dari anak sendiri pas bapak temukan untuk diajak ke pos Satpam seperti apa Pak? Kondisinya ya kotor, bajunya kayak apa, kadang saya mandiin. Kadang juga baju saya yang kotor saya bawa pulang, istri saya cuci. Kadang ya saya gantilah baju-baju nggak layak lah buat dia lah, kalau menurut saya. Berapa hari biasanya dia tidak mandi seperti itu Pak? Ya sekarang saya tanya kira-kira 3-4 hari lah kalau lebih, gitu aja. Tahu nggak Pak dari kalau anak ini adalah warga dari keluarga yang tinggal di sini Pak? Saya tahu warganya sini. Cuma yang lihat anak ini suka aktivitasnya, suka main sepeda apa gitu kalau siang hari. Cuma kadang lihat dia diperlakukan gitu, saya hibah ngeliatnya. Itu aja. Kenapa tidak dikembalikan ke pihak keluarga? Kadang saya pulangkan anaknya, ya nggak mau masuk. Saya juga bingung ya ngeliatnya. Ada cerita-cerita Pak dari anak ini tentang keluarganya seperti itu? Ceritanya ya begitu, kalau orang tuanya bilang sama ayah sama bapaknya nggak boleh masuk, sama ibunya. Cuma saya bilang ya udahlah, tidur di pos aja lebih baik. Ngeliat ya tidur di rumah kosong, saya hibang lihatnya itu aja. Ya pemirsa, itu tadi informasi dari pihak warga di sini atau Satpam yang